Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal SIMAK UI tahun 2019 kode 525 ya. Start from number 7. Oke, jadi di soal nomor 7 ini ada bangun datar ya. Banyak macamnya, ada trapesium, ada persegi panjang, ada segitiga. Ya, segitiganya juga ada segitiga siku-siku dan ada segitiga sama sisi nih. Dikasih tahu ya di soal ya. Nah, segitiga BC-nya katanya segitiga sama sisi, berarti kita breakdown aja dulu segitiga BC-nya. Nah, segitiga ABC. Nah, kemudian berarti ini fix 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat karena segitiga sama sisi ya. Ketika sisinya sama panjang dan sudutnya kalau sisinya sama panjang semua berarti membagi 3 sudut yang sama besar juga. Itu adalah 60 derajat. Karena kalau ditotalin harus 180 ya. Terus kemudian dikasih tahu ada clue selanjutnya katanya BC sama dengan 2CD. Kemudian garis DEF dari DKF itu ya, atau bilang DF aja juga nggak apa-apa, mewakili. Sebenarnya udah mewakili, nggak usah tulis E juga nggak apa-apa. Tegak lurus dengan AB, ya betul ya, karena di sini ada tanda siku-siku. AG sejajar dengan DF ya benar ya, karena sama miringnya. Nah cuman kalau miring kayak gini, kalau nggak dikasih tahu sejajar, jangan kalian bilang miringnya sama ya. Nah jadi di sini harus kalau miring kayak gitu, harus ditulis dalam bentuk, harus dikasih tahu ya sejajar apa enggak. Terus juga kalau misalnya kayak gini lebih jelas lagi kalau dikasih info tegak lurus juga. Tapi kalau kita nggak bilang tegak lurus walaupun di gambar udah ada siku-siku ya udah pasti tahu ya itu tegak lurus. Kemudian katanya dikasih tahu info lagi ada luas segitiga BDF. So kita breakdown dulu gambar segitiga BDF-nya kayak gimana. Segitiga BDF-nya itu begini, gambar segitiga BDF. Oke, segitiga BDF-nya adalah segitiga siku-siku ya ternyata. B, D dengan siku-sikunya di F. Kemudian katanya luas segitiganya ini adalah 81/2 akar 3. Dan dimana dikasih tahu secara tidak langsung sudut ini untuk yang B-nya ini adalah 60 ya, 60 derajat. Oke, berhubung udah dikasih tahu, sebenarnya kita kalau misalnya boleh kan kalau kita misalkan di sini alas ini adalah tingginya dan BD adalah sisi miringnya, kita bisa juga nyari luas segitiga itu pakai alas kayak tinggi bagi 2 ya, atau pakai aturan sinus ya. Bukan aturan sinus segitiga itu ya, bukan yang depan persin ininya kayak gitu, bukan ya. Tapi kan ada rumus yang namanya setengah dikali, kalau dari sini berarti sudut 60 derajat itu diapit oleh sisi BF dan BD ya. Berarti setengah kali BF kali BD dikali dengan sin 60 derajat, sin 60 81/2 akar 3. Kemudian kan BD-nya aja nggak ada, gimana? Oke, let's cek di soal. BC sama dengan 2CD alias BC itu 2 kalinya CD. Berarti kalau kita bisa bilang ini X, ini 2X ya, biar lebih mudah dibandingin sama kita memisalkan si BC-nya X, CD-nya setengah X. Kan riweuh ya, ada pecahan. Di sini 2X, di sini 2X, di sini 2X ya. Oke, berarti setengah dikali BF-nya adalah belum ada. So kita cari dulu BF-nya atau tingginya itu adalah pakai, karena di sini kita tahu ya udah secara tidak langsung ini 3X ya. Karena kan dari B ke D. Kalau B ke C aja 2X. Berarti T-nya ada di sampingnya sudut dan 3X-nya ada di miringnya sudut ya, bagian miringnya segitiga. Berarti cos 60 sama dengan T per 3X, depan per miring, samping per miring ya, BF per BD. Sehingga berarti setengah sama dengan BF-nya adalah T per 3X gitu. Berarti 2T sama dengan 3X, berarti T-nya sama dengan 3 per 2X. Yaudah, langsung kita masukkan aja ke dalam sini. BF-nya atau tingginya itu adalah 3 per 2X. Dikali BD-nya adalah 3X. Dikali setengah akar 3 sama dengan 81/2 akar 3. Nah, di sini kita bagikan dengan akar 3 ya. Terus kemudian atau dikali begini, dikali berapa nih? Biar sebelah kirinya langsung dalam bentuk bawahnya nggak ada pecahan lagi, nggak ada penyebut lagi. Kali 8 ya. 8 terus kita bagi dengan akar 3. Sehingga
ini jawabannya adalah 9x, ya kan? Karena kalau di bawah nih 2 kali 2 kali 2 kali lah hasilnya 8, kalau dikali 8 lagi kan habis ya, per 8. Per 8 dikali 8 hasilnya habis, jadi 9x kuadrat. Kemudian kalau ini hasilnya adalah 81 dikali per 2 dikali 8. 81 kali 4. 81 kali 4 itu kita tulis dulu aja, 81 kali 4. Berarti x kuadratnya sama dengan 81 kali 4. Biar nggak capek ngitung, nggak apa-apa, nggak ditulis. Maksudnya nggak ditulis hasilnya, kita sederhanakan aja. Jadi x kuadrat sama dengan 36. Berarti harusnya normalnya x-nya adalah plus minus plus minus 6 ya. Tapi karena berhubung, karena ini ukuran panjang, berarti kita pakai yang plus saja. Jadi x-nya sama, kita pilih adalah yang x-nya sama dengan 6. Karena kenapa kok saya bikin plus minus 6? Karena biar biasa aja, kalau kalian ngerjain variabel itu jangan lupa plus minus ya. Kecuali kalau ditanya akar 36 itu berapa? Jawabannya 6. Tapi kalau x kuadrat sama dengan 36, berarti x-nya adalah plus minus 6. Gitu. Ya udah, berarti luas trapesium AGDE. Nah, trapesium AGDE itu kalau kita gambar seperti ini dia gambarnya. Nah, seperti ini. AGDE dengan A-nya di bawah, G-nya di atas, ini D, ini B. Kemudian dari si, kan kita udah tahu bahwa dari sini ini ke sini 2x ya. Ini 2x ya. Nah, ini 2x. Kemudian ini kita bilang T ya, tinggi karena di sini kita misalnya tinggi, dan dari D ke F itu adalah alas. Nah, ternyata x-nya itu udah ketemu yang namanya 6. Oke, udah ketemu 6 ya, alias T ini sama dengan, ternyata T-nya itu setara dengan 3 per 2x ya. Nah, 3 per 2x alias berarti kalau di sini 2x, di sini 3 per 2x, berarti 2 dikurang setengah, berarti di sini setengahnya doang. Berarti dari D ke G, atau dari sini kita bisa ke garis bantu ya, F berarti kalau di sini setengah x, berarti di sini juga setengah x pasti. Kemudian untuk tingginya itu adalah DF ya, sama dengan DF, di mana A-nya ini, oh ternyata A-nya belum ada. Ya udah, cari dulu berarti. Kita cari dulu, kita biasa dulu, berarti ini pakai depan per miring ya. Sin 60 sama dengan DF per BD, berarti akar 3 per 2 sama dengan BF-nya adalah A per 3X. Berarti A-nya sama dengan 3 akar 3 per 2X. Berarti dari sini adalah 3 akar 3 per 2X. Kemudian, di sini BD, sebenarnya nggak usah begitu juga nggak apa-apa ya. Nah, kenapa kok ini? Sekarang kalau misalnya kita ngitung trapesium ini sebenarnya nggak usah kalian hitung kayak trapesium biasa, nggak apa-apa sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita breakdown ini sebenarnya kan luas trapesium ini kita bisa bilang sama dengan luas AFDG ditambah luas BFD. Dan BFD itu atau BDF udah ada jawabannya. 81 per 2 akar 3. Tinggal tambah. Tambah berapa? Ya udah, tadi ini 7,5 X, ternyata ini 3 per 2, 3 akar 3 per 2X. Berarti luas untuk si AFDG-nya itu sama dengan panjang kali lebar. Berarti setengah kali X kali 3 akar 3 per 2X. Berarti setengah kali 6 dikali 3 akar 3 per 2 kali 6. Berarti ini 3, ini 3 ya, coret. Jadinya berarti 27 akar 3. Berarti di sini kita jawabannya adalah 27 akar 3. Berarti berapa tuh kalau 27 ditambah sorry. ADGE ya, ternyata salah lihat. Sorry. ADGE itu adalah ADGE yang ini ya. ADGE yang mana tuh ya? Nah, itu yang itu. Sorry. Berarti untuk ADGE karena emang nggak bisa kita pakai ini, ya udah kita tulis dulu ulang dulu gambarnya. ADGE
berarti tetap atasnya DG gitu ya. DG-nya berarti jadi tinggi. Terus bagian atasnya itu adalah DE dan bagian bawahnya itu adalah GA. Nah, sekarang tingginya itu dari D ke G karena udah pasti ini setengah X juga ya. Berarti sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3. Berarti tingginya ini 3. Kemudian dari A ke G itu ya, A ke G itu adalah berapa? A ke G itu adalah setara dengan DF ya. Setara dengan DF itu adalah alias ini 3 per 2, 3 akar 3 per 2X. 3 akar 3 per 2X. Berarti sama dengan 3 per 2 akar 3 dikalikan dengan 6. Jadi jawabannya adalah 9 akar 3. Ini 9 akar 3. Kemudian, nah tinggal nyari ED-nya. ED-nya gimana cara nyarinya? Banyak ya caranya. Cuman cari yang pasti. Maksudnya yang pasti gimana? Kalau misalnya ditanya cari segitiga DEF, nyari DE itu pakai dari segitiga DCE boleh. Tapi permasalahannya adalah yang kita nggak tahu apakah DC sama EC-nya sama. Berarti kalau misalnya DE sama EC-nya sama kan kita bisa bilang ini 60, 120. Tinggal pakai ini 60, berarti 60 tinggal pakai segitiga sama kaki. Cuma tidak ada informasi seperti itu, so lupakan saja. Terus yang kira-kira kita bisa pakai yang mana? Nah, sekarang kalau misalnya boleh nggak sih kalau misalnya nih ya, saya bilang DF itu sama dengan DE tambah EF. Nah, di mana EF-nya itu kita bisa cari pakai yang namanya segitiga siku-siku AEF ya. Segitiga siku-siku AEF ya. Segitiga AEF itu berarti dengan AF-nya adalah setengah X ya, alias 3. Kemudian di sini kan fix udah pasti 60 derajat di sini. Gitu. Kemudian kita nyari depannya. Ya udah tinggal pakai depan per samping. Berarti tan 60 sama dengan tan 60 adalah EF per tan 60 adalah EF per AF. Berarti tan 60 itu berapa? Tan 60 itu adalah akar 3 ya. Berarti akar 3 dengan EF-nya adalah itu yang ditanya per AF-nya 3. Berarti EF-nya sama dengan 3 akar 3. Berarti dari sini kita bisa dapatkan untuk nilai DE-nya. Katanya DF itu kan 3 ya. Nah, DF itu adalah 9 akar 3 ya. 9 akar 3 sama dengan DE plus 3 akar 3. Berarti DE-nya pasti fix sama dengan 6 akar 3 ya. Ya udah, barulah kita cari luasnya. Luasnya sama dengan berarti 6. Ini kan 6 akar 3 ya. Berarti 6 akar 3 ya, 6 akar 3. Berarti 6 akar 3 ditambah 9 akar 3 dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya 3. Berarti jawabannya adalah 15 akar 3 per 2 dikali 3. Jawabannya adalah 45 per 2 akar 3 satuan luas. Ternyata jawabannya ada nggak? Jawabannya ada ya. Jadi jawabannya adalah yang domba. Gitu. Jadi saya ingatkan lagi kalau misalnya soal bisa jadi untuk ya namanya bikin manusia juga bisa jadi nggak ada jawaban, entah karena tipe jawaban atau soalnya yang benar, soalnya yang tipe ya, we don't know. Oke, lanjut ke nomor 8. Oke, ya lanjut ya langsung ke nomor 8-nya. Nah, nomor 8 ada barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika itu yang bedanya konstan ya, yang nambah atau kurang. Oke, jadi katanya dikasih tahu bahwa U1-nya katanya A kuadrat kurang BC ya. Biar ini aja ya, biar enak aja ngelihatnya. U2-nya adalah B kuadrat kurang AC dan kemudian U3-nya adalah C kuadrat D kurang AB. Nah, terus dikasih tahu dia cuma ini doang dan ada info A tambah B tambah C sama dengan 12 ya. Oke, di sini A-nya bukan suku awal dan B-nya bukan beda ya, tapi merupakan variabel. Nah, makanya sebenarnya yang agak bikin risih itu adalah variabel. Kadang-kadang ada ketemu soal yang variabel rumus dan variabel di soal itu sama. Kadang-kadang yang mungkin yang bikin keder tuh kadang-kadang gitu.
Yaudah, dari sini kita bisa cuma otak-atik apa kira-kira? Oke, sekarang kita setuju ya. Caranya gimana? Terserah. Banyak sebenarnya caranya. Kalau saya lebih sukanya mungkin karena ini kan kita tahu bahwa kan pasti punya beda. Ini pun punya beda. Dimana beda 1 sama beda 2 tuh sama. Ya. Beda 1 sama dengan beda 2. Dimana beda 1 itu kita ambil dari U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U1. Ya. Jadi, U3 kurang U1, U3 kurang U2, sorry ya. Ya udah, U2-nya katanya B kuadrat dikurang AC dikurang, nah jangan lupa kurungin ya. U1-nya adalah A kuadrat dikurang BC sama dengan U3-nya adalah C kuadrat dikurang AB dikurang sama U2-nya adalah B kuadrat dikurang AC. Sehingga karena di sini ada kuadrat-kuadratan nih ya. Ada kuadrat-kuadratan, berarti kita bikin sama dengan 0 dulu aja ya. Oke, tapi sebelum kita bikin sama dengan 0, kita sederhanain dulu aja. Berarti di sini B kuadrat dikurang A kuadrat dikurang AC ditambah BC sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat dikurang AB ya ditambah AC. Sehingga kalau kita bikin sama dengan 0 berarti 2B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat ditambah dikurang 2AC tambah BC ditambah AB sama dengan 0. Nah, terus ini gimana ngerjainnya? Nah, kalau misalnya kalian mau rubah ini B jadi B semua, misalnya contoh, misalnya nih A tambah C sama dengan sekian, tapi nggak guna juga. Atau B sama dengan dalam bentuk C sama A, boleh, ya no problem. Nah, tapi sebenarnya bisa kita akalin seperti ini, karena tapi misalnya nih contoh tadi kalau kita mau rubah misalkan jadi B sama dengan atau C sama dengan ya dari si persamaan yang di sini. Kalau misalnya ini kan jadi B sama dengan 12 kurang A kurang C atau C sama dengan 12 kurang A kurang B atau A-nya adalah 12 kurang B kurang C. Tetap aja pasti dalam dua variabel ya, dalam dua variabel kan. Nah, di mana dalam dua variabel itu masih pangkat 2. Ya udah. Di sini pas kita lihat sebenarnya ya. Nah, kita akalin seperti ini. Gini. Ini ada B kuadrat ya kan? Terus ini ada B juga di sini. Berarti kebanyakan variabel di sini adalah berubah B ya. Dan di sini kalian perhatiin bentuknya. Sebenarnya ada yang pas nggak? Ada yang agak aneh nggak? Oke, sorry di sini ada yang salah ngitung dulu bentar ya. Jadi itu kan C kuadratnya di sebelah kanan plus ya, pindah ke kiri jadi minus dong ya. Nah, jadi minus C kuadrat minus A kuadrat minus 2AC. Sebenarnya kalau kalian lihat ini ada suatu bentuk yang menarik sepertinya ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita pisah dulu ya untuk min C kuadrat dikurang A kuadrat dikurang 2AC, kita rubah dalam bentuk seperti ini aja. Min dari C kuadrat tambah A kuadrat tambah 2AC. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat perhatiin kan jadinya ini berarti min C kuadrat tambah A tambah 2AC tambah A kuadrat gitu ya. Atau kita bisa bilang minus dari C tambah A kuadrat gitu ya kan. Karena kalau misalnya 1, 2, 1 dan ini kuadrat depan kuadrat pasti bentuknya begini kan, kita rubah. Nah, ya udah, berarti ini kita bisa rubah jadi yang namanya adalah ini kita bikin 2B kuadrat. Kemudian ini ada dalam bentuk variabel B, jadinya berarti tambah A tambah CB gitu ya. Terus kemudian dikurang C tambah A kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini ini kuadrat tambah di sini dikali ini bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. 2B ini 2B ya kan, kemudian yang satu plus yang satu minus ya, yang satu plus yang satu minus si ininya. Coba kalau kita coba begini, C tambah A dikali min C tambah A. Sorry ini kurang lebar ya ternyata. Oke, lebarin dulu. Nah, dikurang C tambah A. Coba kita cek dulu ya apakah kalau kita faktorin asal begini bisa. 2B ini B ya, ini B aja cukup. Nah, ini B.
Ini pas 2B kuadrat, betul. Ini min 2, ini plus 1. Oh, berarti kebalik ya. Nah, berarti supaya jadi plus, ngikutin di soal, berarti ininya yang plus, ininya yang minus, gitu ya. Jadi ini plus 2B dari C plus A, ini min B dari C plus A. Jadinya jawabannya plus B dari C plus A ya. Terus ini dikurang C kuadrat sama dengan 0, berarti akan ada dua nilai ya. Akan ada dua jawaban. Yang pertama adalah 2B dikurang C dikurang A sama dengan 0, atau B tambah C tambah A sama dengan 0, gitu ya. Tapi ya, yang kita nggak bisa pakai adalah yang ini. Kenapa? Karena kalau A tambah B tambah C sama dengan 0, ini berbanding terbalik dengan yang ada di soal, yang A tambah B tambah C sama dengan 12 ya. Jadi harus yang A tambah B sama dengan C sama dengan 12, yang kita pakai adalah yang sebelah kiri. Ya udah, berarti ini sebenarnya terserah. Nah, berhubung karena di sini nggak ditanya variabelnya satu-satu, dan kalian perhatikan yang ditanya adalah khusus A tambah C, berarti kita rubah ini dalam bentuk variabel C, A sama C saja. Berarti kita pakai perubahan variabel yang ini. Berarti tinggal kita masukkan ya. Kita masukkan, kita substitusikan, berarti 2 dikali 12 dikurang A dikurang C dikurang C kurang A sama dengan 0. Berarti 24 dikurang 2A dikurang 2C dikurang C kurang A sama dengan 0. Berarti jadinya min 3C min 3A sama dengan min 24. Berarti kita bagikan dengan min 3. Berarti jadinya C tambah A sama dengan 8. Atau A tambah C sama dengan 8. Itulah jawabannya. Ya, gitu. Ya, ginilah sebenarnya soal simak tuh sebenarnya enggak, yang bikin susah itu adalah emang mungkin nggak kepikiran aja gitu ya. Mungkin nggak kepikiran ini dirubah jadi bentuk seperti ini mungkin. Nah, mungkin ada yang kepikiran kayak gitu, mungkin ya, ada ya. Tapi sebenarnya intinya minimal kalian konsep dasarnya aja udah tahu ya. Udah, kayak misalnya kalau ada soal kayak gini pasti dalam bentuk variabel, mau barisan apapun aritmetika atau geometri, pasti kalian hubunginnya adalah antara ini atau rasio ya. Karena di mana-mana yang kita bisa bandingkan yang sama adalah rasio atau bedanya. Jadi kalau misalnya aritmatika, geometri, R1 sama dengan R2. Jadi U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Sehingga di sini kita bisa ketemu rumus sendiri sebenarnya ya. U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Itu kalau geometri ya. Kalau sebenarnya ini tadi kita juga bisa bikin rumus sendiri. B1 sama dengan B2 alias beda 1 sama dengan beda 2. U2 kurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Berarti kalau kita pindahin ini jadinya 2U2 sama dengan U3 tambah U1. Sehingga di sini kita bisa bilang U2 itu adalah U1 tambah U3 dibagi 2. Seperti itu kan. Nah, jadi kita bisa pakai rumus ini sebenarnya. Tadi gitu ya. Tadi kita bisa sebenarnya pakai rumus ini. Cuman jangan dibiasakan ya. Yang penting intinya sebenarnya mau, karena apa? Toh nggak begitu guna pakai yang ini karena beda. Karena kalau kita pakai yang rumusnya jadi yang ini, cuman mangkas satu langkah doang. Ya, ingat, kalian kalau ngapalin rumus jadi itu kalian harus tahu dulu bagaimana penurunan rumusnya, dan kalian kira-kira kalau ini pakai rumusnya, kalian bakal menghemat seberapa banyak, efisien nggak? Kalau cuman kayak satu doang kayak gini nih, misalnya kan kita pakai B1 sama dengan B2, kemudian ketemu ini, ya kan? Terus tinggal kita masukin, ternyata sama aja kalau bentuknya kayak gini. Nah, berarti sebenarnya kayak kurang begitu berfungsi sebenarnya rumus jadi yang untuk yang di sini ya. Makanya kenapa jangan semua patokannya sama rumus jadi. Kalau rumus jadi itu kalau emang benar-benar boleh dipakai atau benar-benar kalian mau apalin itu kalau misalnya tiba-tiba nih kalian ngitung manual panjang atau misalnya ngerjain proses kayak gini panjang, ternyata pakai ada rumus cepatnya. Nah, itu no problem ya, nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang harus kalian ini. Karena apa, useless gitu loh. Mendingan daripada kalian ngapalin rumus ini, kalian bisa ngapalin rumus yang lain gitu ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 9 ya. Jadi untuk gitu aja untuk barisan ya, jangan lupa. Nah, kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9 itu katanya ada
P kuadrat dikurang 1 ya, dari X tambah Y sama dengan 0 dan min 2X tambah P kuadrat dikurang 4Y sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini persamaan linear dua variabel ya. Cuman apa? Diribetin bentuknya. Karena ada dalam bentuk variabel lagi di dalamnya. Dengan X-nya nggak boleh 0, Y-nya nggak boleh 0, dan P kuadrat adalah dalam nilai terbesar ya. Harus di note nih. X tidak boleh sama dengan 0 dan P adalah nilai terbesar. Nah, ditanya adalah nilai Y dibagi X itu berapa? Nah, tapi untungnya di sini sedikit dipermudah karena apa? Sama dengan 0 di belakangnya. Ya, jadi itulah mempermudahnya. Nah, terus kalau kayak gini gimana? Mau pakai eliminasi? Jangan. Kenapa? Kok nggak boleh pakai eliminasi? Karena kalau pakai eliminasi, gimana cara tahu habisnya? Ya kan? Kalau atasnya di sini 1, di bawahnya P kuadrat kurang 4 lah. Sedangkan di bawahnya juga nggak tahu kan? Nah, sebenarnya boleh aja, cuman kayak ribet ya. Karena apa? Di sini kita bisa rubah dengan yang namanya Y min P kuadrat kurang 1X. Setuju kan? Ya. Jadi kita rubah, terus habis itu kita masukkan aja langsung. Kita masukkan ke sini sehingga jadinya min 2 dikali min P kuadrat kurang 1X. Nah, kok disitu sih. Min 2X tambah P kuadrat kurang 4 dikalikan dengan min P kuadrat kurang 1X sama dengan 0. Ya udah, berarti jadinya min 2X sama dengan ditambah, berarti ini hasilnya apa nih? Nah, ini tinggal kita kali aja dulu ya. Kita cari catatan dulu. P kuadrat dikurang 4 dikalikan dengan min dari P kuadrat ya, min P kuadrat dikurang 1. Nah, ini kita kali di depannya biar gini aja. Sama aja ya. P kuadrat dikurang 1 jadinya min dari P pangkat 4 ya kan? Atau kita tulis begini juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, kita tulis begini aja sebenarnya, kita sederhanain dulu. Nah, ya udah, ternyata kita sederhanain jadinya berarti ini kita langsung kalikan dengan langsung aja minus aja ya. Berarti minus dari P pangkat 4 dikurang 4 dikali P kuadrat dikurang 1X sama dengan 0. Nah, ini kan udah sama-sama X nih. Ya udah, berarti boleh nggak sih kalau kita bikinnya begini? P pangkat 4, ya, min P pangkat 4 dikurang 4 kali P kuadrat kurang 1X sama dengan 2X. Nah, kemudian ini habis. Ya, ini habis. Variabel X kita hilangin. Sehingga sisa P sama 2-nya aja. Ya udah, berarti ini sorry ya. Kok P pangkat 4 sih? Ini P pangkat 2 aja ya, cukup. P pangkat 2, ini P pangkat 2. Ya udah, berarti di sini ternyata kan jadi bentuknya begini ya. Kalau kita ini sederhanain jadinya, atau kita totalin jadinya berarti min P pangkat 4 dikurang P kuadrat. Nah, ini kan dikurang P kuadrat dikurang 4P kuadrat ditambah 4. Sehingga jadinya kita bisa bilang min dari P kuadrat ya, min dari P pangkat 4 dikurang 5P kuadrat ditambah 4 dikurang 2 sama dengan 0. Alias kalau kita bisa bilang 4P kuadrat dikurang 5P kuadrat ya. Ini kita kalikan dengan min 1 aja ya, biar plus 4 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, itu. Ya udah, atau ini langsung aja plus 2. Nah, ya udah. Sekarang ini pangkat 4 pangkat 2 di sini nggak ada variabel. Jadi bentuknya tuh kalau kita kita bisa selain sama kayak X kuadrat tambah 2X dikurang sekian. Ya. Ya udah, kita lanjut ya. Berarti tinggal cari berapa kali berapa hasilnya 2 kalau ditambahin hasilnya min 5. Wait. Di sini nggak mungkin ya kalau P kuadratnya akar, karena kalau misalnya P kuadratnya akar, Y sama X pasti kemungkinan besar angkanya bagus ya. Terus ini angkanya bagus. Sedangkan ini kalau kita hitung akarnya tidak rasional ya. Nah, berarti sebenarnya kita ada salah ngitung. Tahu nggak salah ngitungnya di mana? Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini minus P, ini kan minusnya dari gini ya. Minus P kuadrat, jangan lupa. Ini minusnya dari yang ini dikurang 2. Berarti kalau misalnya ini kita hitung ya. Berarti ini kalau kita hitung misalkan ini kita mau kalikan dengan min 1, berarti plus 4 plus 2. Jadinya P pangkat 4 min 5P kuadrat plus 6 sama dengan 0.
Nah, barulah kita cari ya. Berarti di sini P pangkat 2 set kurungin ya kan. P pangkat 2 tinggal cari berapa kalau dikali hasilnya 6, kalau tambahin hasilnya min 5. Nah, min 3 dan min 2. Berarti ada 2 nih. P kuadrat dikurang 3 sama dengan 0, berarti P kuadrat sama dengan 3. Nah, P kuadrat dikurang 2 sama dengan 0, berarti P kuadratnya sama dengan 2. Nah, di sini katanya baca P kuadrat adalah nilai terbesar, berarti kita pilih yang ini. Karena ini lebih kecil ya. Jadi P kuadratnya itu harus 3. Jadi jika, dari sini kita bisa dapat kesimpulan, jika P kuadrat sama dengan 3, maka fungsinya jadinya 3 kurang 1 kali X tambah Y sama dengan 0. Kemudian untuk yang di bawahnya itu adalah min 2X ditambah 3 dikurang 4 kali Y sama dengan 0. Ya, ini kita sederhanakan dulu, jadinya 2X tambah Y sama dengan 0. Kemudian yang ini jadinya adalah min 2X dikurang Y sama dengan 0. Ya kan? Oke. Sebenarnya untuk kedua bentuk ini sama. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kita rubah jadi ini, boleh nggak kalau misalnya saya dikalikan dengan min 1. Jadi sebenarnya nih untuk yang ini jadinya 2X tambah Y sama dengan 0. Ya kan, jadi min dari ini. Jadi kalau misalnya ini kita bisa bilang minus dari ini, jadi alias minus dari lawan yang di atas. Nah, kita kalikan dengan min 1 kan boleh. Jadinya 2. Jadi 2X tambah Y sama dengan 0. Atau sama aja kan. Ya udah, kita ambil salah satu ya. Kita ambil yang ini aja. Jadi kita breakdown, kita tarik ke sini. Atau yang mana dah. Kita tarik dulu. 2X tambah Y sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan Y. Kan yang diminta perbandingan Y sama X ya. Berarti ini Y kurang X. Ini 2 gitu ya. Nah, jadi Y bagi X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang domba ya. Nah, jadi gini. Kenapa kok langsung kayak gini? Kenapa nggak kita perlu cari Y sama X ya? Karena kalau kita cari Y sama X ya nih, nyari X dan Y ya. Nah, 2X tambah Y sama dengan 0. Kemudian minus 2X kurang Y sama dengan 0. Kalau kita sama-sama tambah, habis. Apa yang mau dicari? Ya, tidak ada ya. Berarti makanya kenapa saya tidak mencari untuk nilai X-nya. Karena nilai X sama Y-nya kalau dicari nggak ada. Alias bukan nggak ada sih, sebenarnya banyak. Jadi saking karena nggak ada penyelesaian, alias nggak cuma satu doang, makanya kita nggak ketemu. Jadi ini mempunyai banyak penyelesaian. Nah, kesimpulannya gitu ya, mempunyai banyak penyelesaian. Contohnya ya, penyelesaian. Contoh kalau misalnya saya bikin X-nya adalah min 3 misalkan. Pasti Y-nya 2. Kenapa? Y-nya 6. Coba kalau kita cek untuk yang 2. Ini 2 kali min 3 ditambah 6 sama dengan 0. Betul. Kemudian kalau misalnya min 2 kali min 3 dikurang 6 sama dengan 0, ya betul juga. Kemudian contoh yang kedua, kalau misalnya X-nya adalah 0 ya, Y-nya pasti 0 gitu ya. X-nya 0, Y-nya pasti 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 0 ya hasilnya 0, betul. Nah, kemudian untuk min 2 kali 0 dikurang 0 ya hasilnya 0 juga, betul juga. Jadi banyak yang 3 dan seterusnya. Jadi makanya artinya kalau nggak dapat nilai X sama Y-nya bukan artinya nggak ada hasilnya ya, melainkan penyelesaiannya banyak banget, alias sampai tak hingga ya. Oke, karena kalau kita tulis kan ini X-nya mungkin dibagi 0 jadi infinite gitu ya. Bukan infinite, tapi tak hingga. Jadi X-nya tak hingga dan Y-nya pun tak hingga. Jadi makanya kenapa di sini ditanya adalah nilai Y dibagi X saja, bukan nilai Y ditambah X atau Y kali X. Karena kalau Y dikali X, emang karena Y sama X-nya nggak ada jawabannya gitu loh. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, kita lanjut ya. Soal nomor 10. Katanya terdapat 10 orang yang pengen pergi gitu ya. Nah, terus ada 3 mobil. Nah, ada 3 mobil, jadi ada 10 orang.
Nah, 10 orang, kemudian 3 mobil berkapasitas 4 orang, ya. 3 mobil berkapasitas 4 orang masing-masingnya, dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Terus katanya setiap mobil itu dikemudikan oleh pemiliknya. Dan minimal ada 1 penumpang, ya, nggak ada sama sekali. Jadi kita bisa bilang dari soal ini bahwa nomor soal 10 ya, dari 10 orang yang pergi, 10 orang yang pergi itu ada 2 kategori, yaitu adalah 3 pemilik mobil sekaligus sopir, ya. Kemudian adalah 7 orang ini numpang, ya, 7 penumpang. Nah, dimana katanya kan udah pasti fix, sudah pasti fix si mobil ini, pemilik mobil ini ada di mobil yang beda-beda, ya. Nah, pasti ada di mobil yang berbeda. Nah, nggak mungkin ya. Kalau misalnya ini siapa yang mau nyetir mobil lain gitu kan? Dimana berarti yang kita harus otak-atik, ya, yang harus diotak-atik tempat duduknya adalah sini, ya. 7 penumpang ini kita otak-atik tempat duduknya, ya. Ini yang bisa diotak-atik, ditaruh di mobil yang berbeda. Nah, berarti yang kita otak-atik adalah ini aja. Ini udah biarkan aja, nggak usah, karena masih satu mobil satu sopir, kan. Ya udah, berarti katanya minimal ada 1. Oke, berarti di sini ada beberapa skenario yang harus kita buat. Nah, skenario yang pertama, kita bikin pakai tabel aja, ya. Ini untuk mobil, ini jumlah penumpang ya, jumlah penumpang. Mobil 1, mobil 2, mobil 3. Oke, berarti kira-kira, nah, di sini ada beberapa skenario. Pertama, untuk jumlah yang pertama adalah ini, pertama kan bisa aja di sini saya taruh 1 orang, kan pasti minimal harus 1, ya. 1 itu bisa di mobil kedua, bisa di mobil ketiga, bisa di mobil kedua juga. Nah, sisanya kemana? Sisanya kita distribusikan. Nah, di mana kalian note juga, katanya mobilnya berkapasitas 4 orang. 1 mobil itu 4 orang, 1 sopir plus 3 penumpang. So, nggak mungkin penumpangnya lebih dari 3, maksimal 3 berarti, ya. Yaudah, berarti kalau misalnya kita isi mobil pertama dengan 1 orang penumpang, berarti dari 7 penumpang kita udah sisa 6. Nah, berarti gimana supaya misalnya keisi? Boleh nggak kalau 2-4? Nggak boleh, ya. Karena apa? Maksimal 3 orang penumpang, nggak boleh 4. Berarti kalau misalnya di sini kita isi 3, pasti di sini 3. Udah, selain komposisi ini udah nggak ada lagi. Ini juga sama, tinggal tukar posisi aja sebenarnya. Nah, ditanya apakah kalau misalnya beda posisi begini, apakah harus dijumlah semua untuk kemungkinan yang di pertama, kedua, dan ketiga? Nggak usah. Kenapa? Karena mobil 1, mobil 2, mobil 3 dianggap sama. Makanya kenapa di sini kita pakai kasus kombinasi, ya, bukan kasus kombinasi. Kombinasi. Jadi kita anggap bahwa sebenarnya ini masih satu mobil, cuman bedanya adalah di sini 3 orangnya ini kita otak-atik tempat duduknya atau banyak orangnya. Kan bisa orang pertama, kedua, ketiga di mobil kedua, atau orang pertama, orang kedua, ya. Jadi yang kombinasi adalah orang yang di dalam mobil. Kalau ini kasusnya masih sama. Jadi karena ada 3 mobil, ya, kan bisa juga di sini. Jadi kita bisa bilang bahwa banyak kemungkinan, ya, atau banyak komposisi untuk skenario pertama. Karena berhubung ada 3, sebenarnya sama aja, cuman ada 3 kali. Karena 133 sama 313 sama 331 itu kalaupun sama, ya tetap kita jumlah, ya.
Karena kalau misalnya di sini ada 5, di sini ada 5, di sini ada 5, berarti kita bikin komposisinya ada 15 kali, ada 15 cara gitu ya. Jadi makanya kenapa di sini kita bikin adalah 3 dikalikan dengan, nah misalnya nih, oke, jadi sebenarnya kalau emang misalnya nggak yakin nih, ini kalau udah tahu bisa kita gunakan cara ini, atau sebenarnya ini kalian kan pasti kombinasi ya di dalamnya. Jadi ini bagian yang pertama ditambah yang kedua tambahin semua. Dimana untuk yang pertama karena ini saling terhubung pasti dikali, ya kan, karena dan ya. Nah, atau ini saya tulis dulu perjelas aja. Ini untuk yang pertama, yang kedua, dan ini untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk yang pertama kan 1 ini diatur dari 7 orang. Jadi 7 kombinasi 1 dikalikan dengan, karena berhubung di sini udah diambil 1, berarti sisa 6. Berarti 6 ini yang kita atur 3 biji. Berarti 6 kombinasi 3. Dan kemudian sisa 3 yang kita atur 3. Ditambah ya ini untuk skenario, untuk yang skenario 1 posisi 1 ya. Ini posisi 1 atau ini bagian yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah 7 kombinasi 3 dikali dengan 6 kombinasi 1 dan 3 kombinasi berarti 6 diambil 1 5 ya. 7 diambil 3 ini 4 dong, pasti 4 kombinasi 1 dan 3 kombinasi 3. Ya, karena di sini pas di pertama dari 7 orang di otak-atik 3 orang. Kalau udah 3 orang duduk di pertama maka sisa 4. Di otak-atik 1 orang dan di kondisi terakhir sisa 3 yang diatur 3. Kemudian kita tambah ini untuk bagian yang kedua ya. Nah, di bagian yang ketiga itu adalah ditambah dengan 7 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 3 dikali 1 kombinasi 1. Ya. Nah, ini kalau kalian hitung nanti bakal hasilnya dengan setara dengan 7 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 3 dikali 1 kombinasi 1. Ya, dikali 1 kombinasi 1. Sama dengan jawabannya adalah 3 dikali 140 sama dengan 420. Nah, untuk rumus ini ya, C dari kombinasi ya, N CR sama dengan N faktorial per N faktorial dikali N kurang R faktorial gitu ya. Nah, balik. Salah, ada yang salah nih ya rumusnya. Rumusnya yang benar adalah ini R faktorial ya dikali N kurang R faktorial. Ya. Kalau kalian nanti hitung satu-satu ya jawabannya bakal setara ya. Yang ini sama yang ini sama yang ini jawabannya sama-sama 140 semua. Ya. Ini jawabannya sama dengan 140 juga, ini pun 140 sama dengan 140 ya. Cuman untuk hitungan nggak saya bahas karena saya anggap sudah bisa ya untuk menghitung kombinasi. Kemudian skenario kedua, sekarang kan ini kalau minimal 1, berarti kalau 2 boleh nggak? Boleh aja. Kayak mobil dengan jumlah. Nah, ini juga sama. Kita bikin untuk skenario yang mobil pertama. Ya. 1, 2, 3. Mobil 1, nomor 2, nomor 3. Di sini juga ada 3 macam. Pertama, kalau kita masukin 2 di sini. Ya. Berarti kalau kita ambil dari 7, diambil 2. Ya. Sisa 5. Dengan maksimal 3 penumpang, otomatis di sini ada 2, ini ada 3. Atau di sini 2, di sini 3, di sini 2 gitu ya. Atau di sini 3, di sini 2, di sini 2. Ya udah, berarti sama kayak tadi. 1, 2, 3, ada 3 kali cara ngitung. Berarti banyak komposisinya, banyak komposisi sama dengan 7 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 2, 3 kombinasi 3 ditambah 7 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 3 dikali 2 kombinasi 2 ditambah
berapa? 7 kombinasi 3 dikali 5 kombinasi 2 dikali ini 4 ya, 4 kombinasi 2 dikali 2 kombinasi 2. Ini bakal jawabannya dengan sama 3 dikalikan dengan 7 kombinasi 3 kan. Terus 7 kombinasi 3 dikalikan dengan 4 kombinasi 2 dikalikan dengan 2 kombinasi 2. Dimana jawabannya adalah 3 dikalikan dengan yang namanya 210. Jadi jawabannya adalah 630. Nah, oke. Jadi ini kalau kita bisa bilang ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua, ini adalah yang ketiga ya. Dengan masing-masing ini 210. Kalau misalnya kalian ini coba kalian cek ulang lagi aja ya. Harusnya itu jawabannya sama ya, sama-sama 210, karena kalau nggak sama nggak boleh dong kalau saya bilang 3 kali 210. Nah yaudah, berarti dari mereka berdua maka total kemungkinan tapi sebelum saya lanjut ke total kemungkinan, boleh nggak sih ada skenario ketiga? Nah salah satu mobilnya 3 ya, ini udah ada semuanya yang 3 ya. Jadi nggak usah kita sebutkan lagi. Kalau 3 tuh pasti nanti bisa 331, bisa 322 gitu ya. Banyak. Jadi nggak guna. Jadi total kemungkinan yang bisa dipakai adalah 420 tambah 630 sama dengan 1050. Jadi total kemungkinan yang terjadi untuk 10 orang dengan 3 mobil kapasitas 4 orang dan 1 sopir masih wajib ada di mobil dan sisanya maksimum 3 orang penumpang. Jawabannya adalah ada 1050. Jadi jawabannya untuk nomor 10 yang B.